Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya di hari ini. Dan apa kabar Bapak Ibu? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Seperti biasa, kita siapkan diri, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita baca dengar renungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Allah, di dalam nama Yesus Kristus. Kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terima kasih Engkau telah membawa kami sampai pada hari ini, dan kami percaya semua karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk penjagaan Tuhan, penyertaan dan berkat-Mu yang menyertai kami sepanjang malam dalam tidur. Dan hari ini terima kasih Engkau telah berikan kami kekuatan, kesehatan guna melaksanakan tanggung jawab kami di hari ini. Namun sebelumnya kami hendak baca dengar renungkan firman-Mu. Kami percaya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami dikuatkan, dan kami percaya rancangan Tuhan bagi kami di hari ini, rancangan damai sejahtera. Bukan kecelakaan, bukan sakit penyakit, tetapi damai sejahtera. Sebab itu urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh yang mengganggu, setiap roh yang mencuri kebenaran firman-Mu. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita membaca di Maleakhi pasal 2 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, murka Tuhan terhadap para imam. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran kurban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang. Firman Tuhan semesta alam. Ayat 5, perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Ayat 6, pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Ayat 7, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Ayat 8, tetapi kamu ini menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu, kamu meneruskan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Ayat 9, maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Demikian di dalam Maleakhi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Di ayat 7 dikatakan begini, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang dari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, nama Maleakhi memiliki arti utusanku. Itu nama, arti nama Maleakhi.
Jadi bukan tanpa maksud bila nama ini diberikan kepadanya, sebab sejak awal Tuhan punya rencana yang indah atas kehidupannya untuk menyuarakan kebenaran. Tuhan berkata di Maleakhi pasal 3 ayat 1 bagian A, "Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku." Untuk menjadi utusan Tuhan atau orang yang dipercaya Tuhan untuk tugas pelayanan, seseorang harus memenuhi kriteria yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebagaimana yang Rasul Paulus katakan, kalau kita lihat di 1 Korintus pasal 4 ayat 1, "Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus." Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, menjadi utusan Tuhan seharusnya menyadarkan siapa kita yang tidak lebih dari seorang hamba yang dipercayakannya untuk menyatakan rahasianya. Dipercaya Tuhan adalah suatu anugerah semata. Orang akan dipercaya Tuhan untuk menjadi utusannya apabila yang pertama takut akan Tuhan. Ini adalah syarat mutlak. Di Maleakhi pasal 2 ayat 5, "Ia takut kepadaku dan terhadap namaku." Orang yang takut akan Tuhan berarti memiliki kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan atau menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang dikatakan dan diperbuatnya biasa meneladani apa yang Kristus katakan dan perbuat. Jadi memiliki integritas, ya kan, tidak lain di bibir, lain di hati, ya kan. Nah, kadang-kadang ada banyak orang yang tidak memiliki integritas, bahkan juga hamba Tuhan tidak bisa dipegang apa yang dia katakan. Jadi lain di mulut, lain di hati gitu ya. Nah, jadi untuk menjadi hamba Tuhan, ya kan, harus orang yang takut akan Tuhan, ya. Orang yang takut akan Tuhan berarti apa? Memiliki kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan atau menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang dikatakan dan diperbuatnya itu senantiasa meneladani apa yang Kristus katakan dan perbuat. Inilah yang juga menjadi komitmen Rasul Paulus, dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 16, "Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia." Inilah yang disebut dengan integritas, ya kan? Jadi selarasnya antara perkataan dan perbuatan, bukan lain di mulut, lain di hati, ya kan? Jadi itu yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, berani menyatakan kebenaran. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak dapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Maleakhi pasal 2 ayatnya yang ke-6 yang kita baca tadi. Seorang hamba Tuhan harus berani menyatakan kebenaran. Tidak ada rekayasa, kompromi atau kepura-puraan, dan ia sendiri harus hidup dalam kebenaran sehingga kehidupannya bisa menjadi kesaksian atau teladan bagi orang lain. Banyak orang yang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Demikian yang kita baca tadi kan. Nah, sebaliknya bila seorang utusan Tuhan ternyata memiliki perkataan dan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ia justru akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu pelayan Tuhan harus takut akan Tuhan dan dia tidak kompromi dengan dosa. Amin. Dan dia harus berani menyatakan kebenaran. Amin. Nyatakanlah kebenaran itu walau langit runtuh. Haleluya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini.
Kami diingatkan sebagai hamba-hamba Allah, kami harus takut akan Tuhan dan berani menyatakan kebenaran. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran, sehingga apa yang kami katakan selaras dengan perbuatan. Seperti Maleaki, banyak orang kemudian dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ini yang menjadi perhatian kami. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea, berkati kami semua dalam seluruh aktivitas di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.